Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Difren Iswanda dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin menyampaikan tentang materi manajemen karir. Di sini saya dengan kelompok saya yang beranggotakan 3 orang, yang diantaranya Denny Difren Iswanda, saya sendiri, dan 2 teman saya lainnya yaitu Isma Putriyanti dan juga Amilah Kurniati. Di sini saya ingin menyampaikan tentang inti materinya. Perencanaan karir. Pengertian perencanaan karir. 1. Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalankan seseorang dalam masa kerjanya. 2. Jalur-jalur adalah urutan atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang. Dan yang ketiga, tujuan karir adalah posisi-posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolak ukur keberhasilan karirnya. Selanjutnya ada pengertian perencanaan karir. 1. Perencanaan karir adalah proses menentukan tujuan karir dan jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Kedua, pengembangan karir mencakup peningkatan kemampuan seseorang agar dapat mewujudkan rencana karirnya. Ada juga keadilan dalam berkarir. 1. Kepedulian atasan dalam pengembangan karir bawahannya. 2. Informasi mengenai peluang pengembangan karir. Ketiga, kesesuaian peluang karir dengan minat karyawan. Dan yang keempat, mendapatkan kepuasan dalam berkarir. Manfaat perencanaan karir bagi organisasi yang mencakup diantaranya 1. Menyelaraskan antara strategi organisasi dengan kebutuhan penyediaan karyawan dalam organisasi, baik dalam skala lokal, nasional maupun secara global. 2. Mengembangkan para karyawan yang siap dipromosikan. Ketiga, mendayagunakan potensi para karyawan secara optimal. Keempat, mengurangi penumpukan karyawan di level-level yang sangat bawah. Dan kelima, meningkatkan kepuasan karyawan. Keenam, membantu mewujudkan peluang kerja yang sama tanpa memandang perbedaan etnis, gender, dan agama dan sebagainya. Pengembangan karir individual yang mencakup 1. Kinerja, 2. Exposure, ketiga pengembangan jaringan atau networking, keempat pengunduran diri, kelima loyalitas pada organisasi, keenam mentor dan sponsor, ketujuh bawahan yang berprestasi, kedelapan peluang untuk maju, dan yang terakhir adalah pengalaman internasional. Untuk selanjutnya saya persilakan dari kelompok saya untuk melanjutkan materi berikut ini. Nama saya Amilah Kurniati. Di sini akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Materi selanjutnya adalah penilaian diri. Penilaian diri adalah proses mempelajari diri sendiri, hal-hal yang terkait mengenai suatu hal yang mempengaruhi kinerja di masa yang akan datang. Penilaian diri ini merupakan salah satu langkah awal yang dapat dilakukan untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan dalam merencanakan karir sehingga dapat berjalan dengan lancar. Penilaian diri ini menggunakan instrumen-instrumen yang dapat digunakan untuk membantu dalam penilaian, yaitu ada 2 neraca kekuatan atau kelemahan yang berbentuk seperti prosedur untuk membantu mengetahui kelemahan dan kekuatan seseorang. Kemudian yaitu survei suka dan tidak suka. Ini dapat membantu mengenali batas-batas kesukaan dan ketidaksukaan seseorang sehingga dapat menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan dan dapat membantu melancarkan dalam perencanaan karir seseorang atau karyawan. Seperti itu. Dan sangat membantu sekali dalam karir seseorang. Dan adapun perencanaan karir organisasi ini sebenarnya cuma termasuk tanggung jawab karyawan, namun perusahaan juga dapat membantu sehingga berjalan dengan sesuai dan lancar, dan dapat upaya perencanaan tersebut dilakukan untuk meningkatkan tujuan karir spesifikasi mereka. Perusahaan juga dapat membantu dengan menetapkan karyawan, tujuan karir, terutama keamanan karir karyawan, sehingga perusahaan dapat memberi karyawan peluang-peluang untuk
mempelajari hal dan membantu meningkatkan mengembangkan diri karyawan. Tahapan-tahapan dalam perencanaan karir organisasi pertama yaitu dengan penempatan dan orientasi awal karyawan. Kemudian melakukan pengamatan kinerja karyawan dan membandingkan standar-standar jabatan. Kemudian dari pengamatan tersebut dapat diidentifikasi kekuatan dan kelemahan karyawan yang bersangkutan. Adapun tahap-tahap selanjutnya yaitu dapat dengan berdasarkan pengamatan tersebut, manajemen dapat membantu karyawan yang bersangkutan untuk memutuskan keputusan karir tentatif yang dapat ditentukan dengan beberapa faktor yang memenuhi seperti kebutuhan pribadi, kemampuan, aspirasi, dan kebutuhan organisasi. Kemudian, manajemen dapat membantu untuk mewujudkan dalam menjadwalkan program-program yang terkait dengan kebutuhan khusus karyawan tersebut sehingga membantu dalam pencapaian karir tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Nama saya Isma Putrianti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Jenis-jenis jalur karir. Jalur karir tradisional adalah karyawan yang berkembang naik secara vertikal dalam organisasi dalam satu jabatan tertentu ke jabatan berikutnya. Yang kedua, asumsi adalah bahwa setiap jabatan yang terdahulu merupakan persiapan penting untuk jabatan berikutnya pada level yang lebih tinggi. Yang ketiga, jalur karir. Jaringan network karir path terdiri dari urutan vertikal jabatan-jabatan dan serangkaian peluang horizontal. Sangat dimungkinkan untuk memperluas pengalaman di bidang-bidang lainnya pada satu level sebelumnya promosi ke level yang lebih tinggi. Yang keempat, jalur keterampilan lateral. Perpindahan lateral menyamping atau sejajar dilakukan dalam perusahaan agar karyawan bersemangat kembali dan menentukan tantangan-tantangan baru. Yang kelima, jalur karir ganda. Dikembangkan untuk mendorong dan memotivasi para profesional dalam bidang-bidang seperti perekayasaan, penjualan, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia, agar manusia bisa meningkatkan pengetahuan khusus mereka, memberikan kontribusi pada perusahaan, dan diberi imbalan tanpa harus jajaran manajemen. Yang keenam, menambah nilai karir. Karir seseorang harus selalu dikembangkan, dan pengembangan pribadi yang berkelanjutan merupakan sebuah kebutuhan. Semakin baik kualifikasi seseorang karyawan, semakin besar pula peluang yang dimiliki dalam pasar kerja. Seorang harus menemukan apa yang dibutuhkan perusahaan, kemudian mengembangkan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagaimana didefinisikan oleh pasar. Demosi, peluang promosi yang terbatas di masa depan dan perubahan teknologi yang cepat membuat demosi menjadi pilihan karir yang bisa diterima. Banyak karyawan, terutama karyawan tua, yang memilih menerima untuk demosi. Agen bebas, orang yang memegang kendali atas seluruh atau sebagian karir mereka dengan menjadi atasan mereka sendiri atau dengan bekerja untuk pihak lain dalam cara yang cocok untuk kebutuhan dan keinginan khusus mereka. Sekian promosi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.